wabarakatuh. Saya Fatimah Kasmi. Nah, sekarang saya akan membawakan berita tentang online shop, yaitu yang biasa kita sebut dengan all shop. All shop adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ramai peminat. Nah, dengan munculnya wabah COVID-19, para pedagang all shop ada yang menutup all shopnya karena takut barang yang sudah mereka beli tidak terjual atau tidak laku. Karena pembeli takut dengan keadaan sekarang ini. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan pedagang all shop yaitu all shopnya yang sepi. Belanja online shop merupakan proses pembelian barang atau jasa oleh konsumen ke penjual real time tanpa pelayanan dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang atau jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall. Maksudnya, tanpa perlu harus bertemu penjual atau pembeli secara langsung, tanpa perlu menemukan wujud pasar secara fisik, namun hanya dengan menghadap layar monitor komputer dengan koneksi internet tersambung, kita dapat melakukan transaksi jual beli secara cepat, nyaman, dan memudahkan dalam mencari barang yang diinginkan. Di Indonesia sendiri, belanja online atau online shop mulai muncul sekitar tahun 2000-an. Dan sekarang toko online sudah menjamur ada di mana-mana. Apalagi dengan adanya dukungan media jejaring sosial yang canggih seperti Facebook, Twitter, blog, Multiply, Tumblr, dan lain-lain, yang dapat sangat berguna untuk mempromosikan produk yang ingin dijual atau dibeli. Media sosial inilah merupakan salah satu media yang mempermudah dalam membuat berbelanja online semakin mudah terjadi. Pada awal kemunculannya di Indonesia, berbelanja online hanya digunakan oleh masyarakat dari kalangan atas, karena berbelanja online membutuhkan komputer, jaringan internet, dan kartu debit untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan oleh faktor kenyamanan dan kecepatan, sekarang mulai dari ibu-ibu pejabat, bahkan sampai mahasiswa-mahasiswi, banyak yang bisa memanfaatkan berbelanja dengan online shop. Virus corona adalah jenis virus baru yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Menurut Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede, krisis ekonomi dan keuangan global cepat atau lambat tentu bakal turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sektor yang pertama kali terpukul oleh krisis tersebut adalah sektor produksi dan pengeluaran. Transmisi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia mempengaruhi sisi produksi dan sisi pengeluaran perekonomian, ujar Joshua kepada detik.com. Akibatnya konsumsi hingga daya beli masyarakat bakal ikut terimbas bila tidak segera diantisipasi secara baik oleh pemerintah. Penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat diyakini paling dalam terjadi di daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utamanya.
Penurunan sisi produksi ternyata juga berpengaruh terhadap pasar keuangan Indonesia, mulai dari arus kas dan kinerja keuangan perusahaan hingga kredit di perbankan. Dengan Mbak siapa? Mbak Anim Faroh. Sudah berapa lama berjualan all shop? Lumayan lama sih, dari SMA. Apa tanggapan Anda mengenai adanya wabah COVID-19? Tanggapan saya, menurut saya masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah walaupun susah bagi masyarakat melakukannya. Demi memutus mata rantai, masyarakat kalau keluar rumah harus pakai masker, jangan menyentuh bagian muka sebelum cuci tangan, dan cuci tangan sesering mungkin sehabis keluar dari rumah. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya wabah COVID-19 bagi Anda penjual all shop? Menurutku pelanggan jadi membatasi belanja online. Dagangan juga mulai sepi, kadang juga jadi overload karena banyak kendaraan yang dibatasi untuk memasuki setiap kota atau daerah. Apa rencana Anda ke depan agar all shop tetap berjalan dengan semestinya? Rencana ke depan sih, sebelum barang dikirim sebaiknya disemprot pakai disinfektan terlebih dahulu agar sampai ke pelanggan itu aman dari virus. Ya, mungkin tadi adalah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Fatimah Kasmi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.